Baik. Selamat pagi teman-teman semua. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Pagi, pagi. Ya, gimana teman-teman? Sudah sarapan semua? Ya, bersama kita sudah hadir Pak Jaya dalam Personal Development Series ya teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai design thinking. Bagaimana untuk berpikir menjadi seorang desainer ya, sebagai seorang desainer. Nah, izinkan saya untuk menyapa dulu Pak Jaya. Selamat pagi Pak Jaya. Selamat pagi, Miss Ya, Fadia. bagaimana Pak Selamat Jaya pagi sehat hari semuanya. ini? Alhamdulillah, beralamin. Ya, Sehat. baik. Alhamdulillah. Ya. Untuk teman-teman semua yang tidak ada kendala, diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya ya, agar kita dapat saling bertatap muka dan mendapatkan berkah dari materi kita hari ini. Nah, sebagai informasi Pak Jaya, jadi teman-teman di sini terdiri dari Mitra EduCourse, kemudian Halovina dan Cihel. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah mempelajari mengenai design thinking, ada juga yang baru mungkin baru mendengar design thinking. Jadi nanti teman-teman yang punya pertanyaan atau mengalami kesulitan ketika pernah menerapkan design thinking di tugas-tugasnya, ini dapat langsung ditanyakan kepada Pak Jaya ya. Jadi disiapkan pertanyaannya untuk nanti disampaikan pada sesi tanya jawab. Ya, baik teman-teman. Sudah siap ya untuk mendapat materi hari ini? Silakan disiapkan alat tulisnya, catatannya. Nanti akan dibuat ya resume rangkuman materinya untuk hari ini dan disubmit di LMS. Ya, saya persilakan kepada Pak Jaya untuk dapat mengawali materinya. Baik, terima kasih Miss Fadia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi, Mister. Oke. Suara saya Pagi. cukup jelas skala 1 sampai 10. Jelas, Mister. Jelas ya. Oke, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita kembali ya setelah satu pekan yang lalu kita membahas tentang kreativitas dan bagaimana kita bisa membangun karakter orang yang kreatif. Nah, kali ini sesi kita kali ini adalah kita melanjutkan tentang bagaimana kita bisa dari pikiran yang kreatif tadi, bagaimana kita bisa uh, menjadikan itu menjadi sebuah kenyataan gitu, menjadikan imajinasi, kreativitas tadi menjadi sesuatu yang nyata, tidak hanya di pikiran, tetapi sesuatu yang bisa direalisasikan. Nah, hari ini kita akan belajar. Izin saya akan share screen materi kita hari ini. Oke, baik. Semua udah bisa terlihat ya? Oke, baik. Jadi, bahasan kita hari ini adalah bagaimana berpikir sebagai seorang desainer. Nah, think like a designer. Nah, jadi, kalau kita bicara sebagai seorang desainer, desainer di sini mungkin kita sering fokus pada desainer, misalkan desainer baju, desainer membuat logo, desain-desain yang seperti itu. Tetapi berpikir sebagai desainer di sini adalah kita lebih luas lagi. Jadi bukan hanya merancang sebuah desain, tetapi merancang sebuah solusi. Gitu. Jadi bagaimana sih seorang desainer itu berpikir? Nah, itu yang perlu kita pelajari, bagaimana pendekatannya mereka dalam menciptakan sebuah solusi. Jadi apapun bidangnya, apapun bidang kita, baik itu kita di akuntansi, atau kita di manajemen, ataupun kita di seorang engineer, developer, seorang dokter, tapi kita bisa berpikir sebagai seorang desainer, artinya merancang sebuah solusi yang dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, pendekatan yang kita lakukan hari ini yang akan kita gunakan adalah design thinking. Seperti apa design thinking itu hari ini, semoga dalam waktu 2 jam ke depan kita bisa bahas, dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, itu silahkan nanti kita akan bahas. Mungkin teman-teman di sini sebelum kita membahas lebih lanjut,
Siapa di sini yang sudah pernah mempelajari tentang design thinking? Atau siapa yang belum? Coba di kolom chatnya saya pengen tahu. Siapa yang sudah pernah di kuliahnya mungkin ngebahas tentang ini? Udah, oke. Oke, banyak yang sudah ya, banyak yang sudah. Alhamdulillah, artinya semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah sesuatu insight baru bagi teman-teman semua dan bagi yang belum, nanti itu bisa sebagai ilmu wawasan yang baru juga. Oke, sedikit tentang saya kembali. Saat ini saya bekerja di PT Sinergi Tekno Global Perkasa sebagai VP Services dan saya pengalaman lebih dari 15 tahun di IT Business, IT Services Management dan juga Business Development dan Innovation. Nah, bahasan kita adalah bagaimana sih cara berpikir seorang desainer itu. Nah, kalau kita bicara desainer, misalkan ada seorang desainer baju misalkan gitu ya. Nah, dia merancang sebuah kostum ataupun baju ataupun fashion gitu. Nah, bagaimana sih pendekatan dia ketika dia mulai berpikir untuk merancang sebuah baju? Atau ketika kita melihat seorang arsitek. Nah, bagaimana pendekatan dia ketika dia merancang sebuah gedung seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh ke sana di sini kita kembali mengulang apa yang kita bahas di pekan lalu, yaitu di sini kalau sebelumnya berdasarkan World Economic Forum, sekarang kalau dari LinkedIn ini juga ada top 5 ya, essential skill, soft skill yang dibutuhkan untuk the future works itu sama seperti yang WF kemarin. Jadi termasuk communication, critical thinking, creativity dan segala macamnya. Jadi itu kenapa ini menjadi penting, termasuk salah satunya bagaimana kita memahami atau menguasai design thinking ini yang akan menjadikan kita bisa menguasai skill-skill ini. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang kreativitas, bagaimana tentang creativity itu karakternya seperti apa. Nah, hari ini kita adalah bagaimana ide tadi yang sudah dibentuk itu kita bikin realisasinya gitu, bisa jadi nyata, make them happen, gitu ya. Nah, tentang kreativitas juga kita sudah bahas. Di sini juga ada kemarin ya saya sempat singgung bahwa kreativitas itu semakin usianya bertambah, itu semakin akan menurun. Nah, dengan pengalamannya, jadi tapi ekspertisnya, keahliannya meningkat. Keahliannya meningkat, tetapi kreativitasnya cenderung menurun. Dan dia akan fokus ke keahliannya. Misalkan seorang dokter, dia akan fokus di bidang keahlian dokternya, atau seorang akuntansi, dia fokus di keahlian akuntansinya. Seorang engineer, dia akan fokus di engineeringnya. Seperti itu. Oke. Setelah kreativitas itu ada namanya innovation, inovasi. Seperti apa inovasi itu? Nah, kalau kata eh, Steve Jobs gitu ya, almarhum Steve Jobs dia bilang bahwa salah satu-satunya cara untuk menang itu adalah dengan inovasi. Nah, kalau kita di eh, Muslim atau di Islam itu satu-satunya cara kita untuk menang itu adalah hijrah. Satu-satunya cara kita untuk bisa masuk apa? Kita bisa menang nanti di kehidupan selanjutnya adalah dengan berhijrah. Artinya dari yang jelek menjadi yang baik. Nah, itu sama sebenarnya. Inovasi dengan hijrah itu sama ya, definisinya sama. Jadi kalau kata di Muslimnya itu hijrah. Hijrah itu adalah inovasi, artinya berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Nah, kenapa? Kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan kalah. Nah, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin dulu belum pernah ya dengan ini produk-produk lama, ada Nokia, ada BlackBerry, mungkin teman-teman di sini belum pernah yang menggunakan BlackBerry, tapi sebelumnya ada dan juga ada produk yang handphone namanya Nokia. Nah, ini produk-produk ini sekarang banyak sudah mulai kalah, mulai tergusur. Jadi karena mereka telat melakukan inovasi. Jadi kalau kita tidak berinovasi, kita akan cenderung kalah tergilas. Seperti itu. Termasuk diri kita juga. Jadi kita juga harus melakukan perubahan, inovasi artinya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu juga adalah definisi dari inovasi.
setiap harinya kita lebih baik, itu adalah makna dari inovasi. Artinya kita akan lebih baik, maka kita akan menang. Seperti itu. Oke. Nah, tahapannya seperti apa sih tahapan dari sebuah inovasi atau tahapan penemuan itu? Nah, ini juga kita mengutip dari Tina Silik yang kemarin kita bahas di Innovation Engine. Jadi kita bermula dari imajinasi. Imajinasi yaitu uh, imajinasi bayangan kita, dan itu terbentuklah sebuah kreativitas, yaitu mengaplikasikan imajinasi menjadi sebuah uh, untuk menyelesaikan sebuah tantangan, gitu, yaitu kreativitas. Dan setelah kreativitas itu, nah itulah akan tercipta sebuah inovasi. Jadi mengaplikasikan kreativitas itu dengan menciptakan sesuatu yang nyata, gitu ya. Dari ide-ide yang kita bangun itu kita ciptakan sesuatu yang nyata. Setelah produk itu jadi, terbentuklah sebuah entrepreneurship. Entrepreneurship ini maksudnya adalah bisnisnya nanti, atau yaitu ide yang sudah kita bangun, kita bikin sesuatu yang nyata, dan bentuk atau produk yang kita bangun tadi itu tidak menjadi apa-apa, akan tidak menghasilkan eh, bisnis kalau itu tidak dijalankan bisnisnya. Jadi hanya sebuah produk aja. Jadi ini cycle-nya gitu, cycle sebuah invention, cycle sebuah penemuan. Nah, kita saat ini sudah di tahap mana ya? Tahap kita itu adalah kita kemarin belajar tentang imajinasi, bagaimana kita melatih imajinasi, dan kita juga belajar tentang kreativitas, bagaimana kita harus memiliki karakter-karakter yang kreatif gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita melakukan sebuah inovasi. Jadi tools apa yang kita gunakan, mindset apa yang harus kita miliki, framework berpikir apa yang harus bisa kita gunakan untuk menciptakan sebuah inovasi. Sampai terbentuk sebuah inovasi ini, nah, tahap selanjutnya adalah sebenarnya adalah entrepreneurship, bisnis. Jadi kenapa orang membangun sebuah startup, membangun sebuah bisnis, itu adalah tahap selanjutnya dari sebuah inovasi. Contohnya, kalau uh, Gojek itu sudah di entrepreneurship-nya, tapi sebelumnya mereka menciptakan dari sebuah kreativitas, membuat sebuah aplikasi, itu sebuah inovasinya. Tapi kalau itu tidak dijalankan bisnisnya, ya hanya jadi sebuah aplikasi aja. Kita melihat bahwa banyak aplikasi-aplikasi yang bisnisnya tidak jalan dan hanya sebuah bentuk prototipe aja seperti itu. Minggu lalu juga kita sudah membahas tentang Innovation Engine. Ini hanya untuk mengulang supaya teman-teman di-refresh lagi. Ada 6 di sini faktor karakter untuk melakukan inovasi. Ada yang internal, ada yang eksternal, yaitu imajinasi, knowledge, dan attitude. Itu yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Dan yang faktor eksternalnya yang harus kita uh, kuasai juga adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan habitat atau lingkungan sekitar kita, terciptanya budaya yang inovatif, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan atau memanfaatkan, memberdayakan sumber daya yang kita punya di sekitar kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas design thinking-nya. Jadi, design thinking-nya adalah uh, tadi kalau kita lihat di belakang tadi ada imajinasi, ada inovasi, dan juga uh, ada creativity dan ada inovasi. Jadi, design thinking adalah tahap dari inovasinya. Nah, apa itu design thinking? Nah, di sini design thinking itu adalah kalau kita dengan bahasa sederhananya ya sebuah metode atau kerangka berpikir yang non-linear, yaitu untuk menciptakan sebuah solusi dari permasalahan yang kompleks dengan cara yang kreatif, dengan cara yang uh, inovatif. Dan pendekatannya berbeda. Pendekatannya adalah lebih ke human centric. Jadi kita menyelesaikan masalah itu lebih kepada pendekatan melihat audiens kita apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, tantangan apa yang mereka hadapi. Nah, kita mulai menciptakan solusi dengan pendekatan uh, melihat dari audiens kita itu butuhnya apa. Itu design thinking. Jadi kita tidak menciptakan sesuatu atas dasar apa yang kita inginkan. Misalkan saya sebagai seorang desainer atau saya sebagai seorang engineer atau apapun itu, saya ingin bikin sebuah mesin, misalkan eh, mesin A gitu ya. Nah, mesin A itu ya apa yang saya pikirkan, tetapi saya nggak tahu siapa sih yang akan membutuhkan mesin ini.
Tapi pendekatan design thinking tidak begitu. Jadi pendekatan design thinking itu lebih kepada apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga dan kemudian kita ciptakan solusinya, kita ciptakan sebuah toolsnya, alatnya atau teknologinya untuk membantu menyelesaikan masalah orang tersebut, untuk membantu menyelesaikan eh, rasa sakit yang dialami oleh orang tersebut. Itu. Jadi pendekatannya dibalik. Bukan kita pengen bikin apa. Jadi kalau seorang arsitek, dia pengen bikin gedung, wah saya ngebayangin gedung yang kayak gimana, tetapi dia akan berpikir, masyarakat itu butuhnya gedung seperti apa. Permasalahan apa yang dihadapi oleh lingkungan itu, dan akhirnya dia menciptakan sebuah bangunan ataupun sebuah komplek, misalkan perumahan yang seperti apa, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang akan tinggal di situ. Itu pendekatannya. Jadi pendekatannya dibalik gitu ya. Oke. Nah, design thinking ini banyak digunakan oleh uh, para desainer juga untuk menciptakan produk-produk yang inovatif. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti Apple ya. Apple produk-produk Apple itu mereka selalu menggunakan pendekatan design thinking untuk menciptakan produk-produknya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu mereka menggunakan design thinking untuk menciptakan solusi-solusi atau menciptakan teknologi yang mereka akan kembangkan. Seperti Apple atau Samsung, Siemens, seperti itu juga menggunakan uh, konsep design thinking. Dan sekarang juga banyak para agensi atau desainer atau agensi yang menggunakan pendekatan ini untuk memberikan konsultansi ataupun solusi terhadap klien-kliennya. Apapun yang diciptakan, apapun bentuknya, apakah itu nantinya bentuknya adalah sebuah produk ataupun sebuah iklan ataupun sebuah uh, apa uh, rancangan yang dibutuhkan atau aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri itu juga menggunakan pendekatan design thinking. Jadi dan design thinking ini bisa teman-teman gunakan tidak juga saat ini sebagai mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa juga teman-teman bisa menggunakan untuk nantinya mengerjakan proyek-proyek ataupun mengerjakan tugas akhir. Itu sangat bisa digunakan. Design thinking itu seperti apa sih? Jadi tahapannya, design thinking adalah ada tahapan yang akan dijalankan dalam proses berpikir design thinking. Nah, tapi proses ini itu adalah proses yang non-linear. Artinya banyak para desainer atau design thinker itu menyelesaikan itu sebuah permasalahan itu tidak harus runut ya. Ada lima tahapan ini yang kita akan bahas satu-satu nantinya. Jadi setiap tahapan ini punya exercise-nya masing-masing gitu, punya tujuannya masing-masing. Tetapi kelima ini bukan berarti harus dari yang kiri sampai ke yang kanan. Tidak harus dilakukan secara sekuensial, tetapi bisa dilakukan dari manapun kita melakukannya. Itu salah satu kelebihannya design thinking. Jadi bisa membuat, kita bisa mulai dari ideation misalkan gitu, atau kita bisa langsung ke prototype, kita langsung ke define ataupun empati. Nah, apa sih di masing-masing ini akan kita bahas. Yang pertama, tapi kita akan membahasnya satu-satu ya, mulai dari empati, nanti kita akan bahas satu-satu sampai kita ke tes. Tapi design thinking ini adalah bagaimana kita menciptakan, menemukan sebuah permasalahan yang ingin kita selesaikan, masalah yang kompleks, dengan tahapan-tahapan ini, sehingga menghasilkan sebuah solusi yang nantinya akan digunakan oleh user yang kita hadapi permasalahannya tadi apa. Yang pertama adalah empati. Empati itu apa sih? Empati itu adalah bagaimana kita bisa memahami. Nah, bisa memahami permasalahan orang lain, apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau kalau empati itu bukan berarti kita itu benar-benar merasakan. Jadi kalau bahasanya itu empati adalah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lebih ke memahami. Mungkin kita nggak tahu rasanya. Misalkan gini, ada seorang yang eh, jatuh dari motor misalkan gitu, dan dia kesakitan. Tapi kita nggak pernah jatuh dari motor. Jadi kita
kita nggak tahu rasanya sakit jatuh di motor. Kita cuma tahu ya rasa sakit jatuh dari tangga misalkan kayak gitu. Nah, jadi tapi kita memahami sakitnya, kebayang gitu. Nah, itu dari empati itu. Jadi bukan berarti kita merasakan apa yang dirasakan, tapi kita bisa memahami. Nah, memahaminya itu seperti apa? Kita dengan diskusi dengan dia, kita bisa ngobrol, kita melakukan observasi. Itu yang dilakukan di tahapan empati ini. Jadi kita ingin memahami audiens kita. Jadi ketika orang mendapatkan masalah, kita ingin memahaminya. Apa sih yang dia rasakan, apa yang dia katakan, tantangan apa yang dia hadapi. Kita coba pahami itu semua. Untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita nanti benar-benar tahu permasalahannya itu apa. Nah, itu tahapan empati itu. Contohnya di sini. Contohnya di gambar ini adalah ada seorang anak di gambar ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Nah, tahapan empati tadi adalah kita bisa memahami audiens kita, orang yang akan kita bantu, permasalahannya, solusinya seperti apa, dengan kita mengetahui kebutuhan yang sebenarnya dia itu apa. Itulah yang tujuan dari tahapan empati ini. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting karena tahapan ini kalau kita salah memahami suatu keadaannya, bisa jadi nanti solusinya ya kurang tepat. Jadi tahapan ini adalah tahapan yang sangat krusial juga, itu sangat penting. Nah, contohnya di sini. Kita akan exercise. Di sini ada gambar seorang anak. Nah, apa sih yang dibutuhkan anak ini? Nah, coba di kolom komentar, teman-teman, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini? Di chat di kolom. Kita cuma melihat gambar, membayangkan kira-kira yang dibutuhkan oleh anak ini apa? Tangga, kursi. Oke, tangga untuk mendaki bungkul. Oke, banyak yang jawab tangga ya. Tinggi badan, oke. Butuh bantuan orang dewasa, rak buku yang lebih rendah. Oke, teman yang lebih tinggi. Oke, oke. Jadi jawabannya beragam ya. Nah ini menariknya design thinking ini adalah ini contohnya. Jadi di suatu permasalahan, di suatu keadaan yang kita lihat, itu bisa jadi solusi itu ada banyak. Dan solusi mana yang tepat tuh nggak ada yang kita bilang nggak ada yang kita bilang ini salah, ini yang tepat tuh nggak ada. Semuanya bisa mungkin, semuanya bisa mungkin solusinya. Tetapi apakah itu solusi yang paling dibutuhkan? Nah, untuk mengetahui apakah itu solusi yang paling dibutuhkan adalah kita ini adalah ketika teman-teman menulis jawaban di sini apa yang dibutuhkan oleh anak ini, itu semua adalah asumsi. Asumsi bayangan teman-teman yang menyatakan, oh anak ini akan butuh tangga, oh anak ini butuh pendamping atau teman yang lebih tinggi, oh dia pengen lebih tinggi supaya bisa menjangkau buku yang lebih tinggi. Ini semua adalah asumsi bayangan kita. Nah, dalam design thinking, kita tidak bisa menciptakan, membuat solusi yang dengan cara seperti itu. Yang kita butuhkan adalah kita harus ngobrol, diskusi dengan audiens yang kita hadapi, user yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi artinya dalam tahapan design thinking, kita benar-benar harus memahami anak ini apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, tantangan apa yang dihadapi. Itu maksudnya. Bisa jadi ternyata setelah kita diskusi dengan anak ini, kita ngobrol dengan anak ini, ternyata yang dia butuhkan adalah perhatian dari orang tuanya. Dia hanya melakukan sebuah tindakan untuk cari perhatian dengan melakukan tindakan ini. Pernah nggak lihat anak-anak kecil yang dia itu apa eh, apa namanya itu ngambil apa, ngambil sini, berantakin apa, berantakin itu. Dia hanya ingin nunjukin ke orang tuanya bahwa dia itu butuh perhatian. Gitu. Nah, gimana kita taunya dia butuh perhatian? Dengan kita ngobrol, dengan kita uh, wawancara, dengan kita diskusi. Itulah caranya. Jadi, akhirnya
kita benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh anak ini. Bisa jadi itu tangga, kalau ternyata kita sudah mengkonfirmasinya, bisa jadi dia butuh teman, bisa jadi dia butuh buku itu yang dia ingin ambil, atau hanya dia pengen diperhatikan supaya dia dilihat oleh orang tuanya atau orang sekitarnya. Nah, inilah tahapan empati. Jadi ini tahapan yang sangat penting untuk kita bisa memahami audiens kita. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada suatu project yang akan dibikin, tahapan ini adalah tahapan melakukan observasi, wawancara, mendapatkan informasi, data, survei, segala macam. Inilah tahapannya empati. Nah, tahapan ini juga kalau teman-teman melakukan sebuah tugas akhir atau tesis, itu biasanya itu dilakukan. Tahapan ini adalah tahapan untuk mencari data, melakukan observasi, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk teman-teman eh, apa menyelesaikan tugas akhirnya. Biasanya itu seperti itu. Dan tahapan inilah yang dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita sebelum ke sana, teman-teman ada yang mau ditanyakan di tahapan empati ini? Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa langsung di tahapan empati. Ada yang masih bingung dengan tahapan empati? Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Coba, 1 menit. Ada yang ingin menanyakan tentang empati? Oke, kalau belum ada, kita ada? Boleh izin tanya? Ada, Mister. Ya, boleh. Ya, perkenalkan saya Ihdani Suatu Soliha Mhm. dari Halo Vina. Izin bertanya, Ya. di tahap MPT ini kita kan butuh buat diskusi observasi untuk mendapatkan data kan. Mhm. Nah, Mister, menurut Mister kayak sampel sebanyak apa atau minimalnya kita tuh punya berapa punya berapa sampel untuk dijadikan data di tahap empathize ini. Nah, Oke. gitu. Oke, terima Nah, kasih. oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebanyak apa informasi yang kita butuhkan? Jadi tahapan ini adalah tahapan yang kita eh, semakin dalam kita mengetahui sebuah informasi itu semakin bagus. Artinya nanti kita akan mendapatkan insight yang banyak. Nah, tapi gimana sih caranya kita melakukan empati ini? Kalau di design thinking itu ada caranya. Nah, ini eh, sekaligus menjawab pertanyaannya tadi. Jadi kalau di dalam proses kita observasi atau audiens, kita ingin memahami audiensnya itu, nah ada salah satu tools yang bisa kita gunakan yaitu empathy map. Empathy map itu adalah kita ada banyak ya tools yang digunakan, tapi ini yang common practice ya, best practice di design thinking, yaitu kita ingin mengetahui 4 hal ini dari audiens kita, yaitu apa sih yang mereka katakan. Mereka misalkan gini, misalkan kita audiensnya siapa? Di sini contohnya developer. Audiens kita misalkan seorang tua, misalkan gitu. Mereka punya permasalahan apa? Nah, kita kita dengerin apa yang mereka katakan, apa sih yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Nah, ini semuanya kita kita gali rasanya mereka, kegiatannya mereka, ataupun kesehariannya mereka. Ini semua kita gali dari 4 hal ini. Nah, dengan 4 hal ini nantinya kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kalau kita bisa mendapatkan lebih dalam lagi, itu artinya bisa jadi kita akan mendapatkan insight yang lebih banyak. Jadi nggak ada batasannya sebenarnya. Tujuannya adalah kita benar-benar memahami. Sama seperti gini. Teman-teman misalkan gini, misalkan teman-teman punya teman, pengen ada teman yang ulang tahun, misalkan gitu. Teman-teman pengen ngasih temennya hadiah ke ulang tahunnya misalkan gitu. Hadiah yang spesial. Tapi kan kita nggak tahu hadiah apa yang cocok buat dia ya. Nah, hadiah apa yang cocok buat dia itu akan lebih bagus kalau kita tahu teman kita ini dia orangnya kayak gimana. Dia apa sih yang dia butuhkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa hobinya dia, kesukaannya dia apa. Nah, kalau kita tahu itu semua,
kita akan lebih mudah untuk mencari hadiah buat dia saat dia ulang tahun. Nah, inilah gunanya. Analogi paling mudah adalah mencari hadiah untuk misalkan untuk pasangan kita, untuk saudara kita, atau untuk teman kita. Kalau kita tahu tentang dia, apa yang dia katakan, yang dia lakukan, dia rasakan, dia pikirkan, nah kita bisa memilih, oh ini hadiah yang tepat buat dia. Gitu. Semakin dalam kita mengetahui tentang dia, semakin mudah kita mencari hadiahnya buat dia. Tapi kalau kita nggak tahu, mungkin kita akan menebak-nebak ternyata bukan itu yang dia butuhkan. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi gunakan empathy map ini. Jadi empathy map ini tujuannya adalah ada 4 kuadran sini, apa yang dia katakan, apa yang dilakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, di tengah-tengah ada lingkar itu adalah personanya istilahnya, itu orangnya, profilnya. Personanya itu maksudnya siapa sih audiensnya kita. Kayak gitu. Jadi gunakan tools ini ketika kita melakukan empati. Oke? Semoga menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, kita lanjut. Nah, tahapan selanjutnya adalah dari tahapan uh, design thinking adalah define. Define itu adalah tahapan untuk mendefinisikan. Nah, jadi dalam tahapan ini adalah kita mendefinisikan problem statement-nya. Statement problem, masalahnya itu apa. Ya, jadi design thinker atau tim biasanya ini menentukan fokus masalahnya yang akan diselesaikan dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna yang telah ditentukan pada tahap empati. Jadi, dari kita sudah memahami atau menjalankan proses empati, memahami audiens kita seperti apa, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, yang dia katakan, apa tantangan yang dia hadapi, kita bisa mendefinisikan masalah sebenarnya, masalah yang lebih fokus. Contoh seperti anak kecil tadi, setelah kita tahu ternyata dia butuh perhatian orang tua, berarti definisi problemnya adalah ternyata yang dia itu adalah membutuhkan sebuah perhatian dari orang tuanya. Nah, tahapan definisi ini adalah tahapan yang sangat penting juga. Kenapa? Kalau kita salah mendefinisikan problemnya, kita akan salah ke depannya menciptakan solusinya. Nah, nanti teman-teman pada saat menyelesaikan tugas akhir, itu selalu ada paragraf apa namanya itu eh, bab ketiga, kalau nggak salahnya bab ketiga atau bab kedua gitu ya tentang problem statement. Jadi selalu ada ketika teman-teman membuat tesis atau tugas akhir itu ada namanya problem statement. Masalah apa sih yang ingin teman-teman selesaikan dengan nanti tugas akhir ini? Nah, itu. Jadi penting untuk bisa memahami sebuah proses membuat problem statement. Nah, kalau di dalam design thinking itu problem statement-nya ada formulanya. Jadi kita membuat problem statement itu ada namanya dengan how might we. Jadi mereframe atau artinya membuat kalimat dengan suatu struktur kalimat yang akan memudahkan kita merancang solusinya. Jadi sebuah problem yang uh, bisa diselesaikan, bisa diciptakan solusinya seperti itu dengan how might we atau bagaimana caranya kita. Misalkan kalau kalau kita tadi ngelihat anak itu ketika dia butuh apa sih yang dia butuhkan? Dia butuhkan adalah tangga. Nah, berarti itu sudah langsung menunjukkan solusinya tangga. Tapi kalau dalam design thinking ini, kita membuat sebuah problem statement itu untuk nantinya solusinya itu bukan cuman sudah state satu, tetapi akan banyak solusi yang mungkin tercipta. Jadi, kalau dalam kasus tadi anak kecil itu adalah bagaimana caranya kita membantu anak ini supaya bisa menjangkau apa? Menjangkau buku yang lebih tinggi. Nah, solusinya bisa banyak kalau kayak gitu kan. How might we? Bagaimana kita menciptakan sesuatu untuk membantu anak ini bisa
menggapai buku yang lebih tinggi. Misalkan kayak gitu tadi permasalahannya. Jadi solusinya bisa banyak. Solusinya bisa tangga, solusinya bisa peninggi badan tadi, butuh tinggi badan tinggi. Solusinya bisa teman yang lebih tinggi menggapai. Jadi solusinya bisa banyak. Nah, itu dengan How Might We ini. Nah, ada satu contoh How Might We yang sangat inspiratif ya. Di sini jadi di WHO pernah memberikan data ya bahwa di Afrika itu, di negara Afrika itu, daerah terpencil itu yang belum ada listriknya itu masih sangat listrik belum ada, apalagi internet seperti itu ya. Itu banyak kasus bayi meninggal setelah lahir. Itu karena bayi-bayi ini banyak yang lahir itu prematur seperti itu, dan dia membutuhkan, sebenarnya kalau di rumah sakit itu yang dibutuhkan adalah ICU ya, NICU gitu, eh, inkubator itu, inkubator supaya nanti bayi itu dimasukkan ke dalam inkubator itu supaya mendapatkan suhu yang tepat dan oksigen yang tepat gitu, terutama suhu ya gitu. Dan di Afrika yang, tapi untuk me- menyiapkan inkubator itu butuh listrik, butuh biaya yang mahal karena di daerah terpencil itu susah untuk diimplementasikan. Nah, setelah kejadian ini, jadi ada sekelompok desainer, itu sekelompok engineering, mereka itu menciptakan sebuah solusi yang sangat-sangat low cost, gitu ya, sangat-sangat affordable, sangat-sangat mungkin untuk digunakan di daerah kampung terpencil tadi. Nah, di sini adalah dia menciptakan sebuah alat gitu ya, sebuah alat yang sebuah kayak jaket gitu ya, jaket itu yang digunakan untuk bayi sehingga itu bisa bayi-bayi yang lahir tadi itu bisa masukkan ke dalam jaket ini sehingga suhunya terjaga. Dan ini tidak perlu listrik dan tidak perlu eh, apa eh, tidak perlu listrik lah untuk tidak perlu biaya mahal untuk mengadakan produk ini. Jadi ini sangat membantu. Dan apa sih how might we-nya? Dan di sini yang kita kita pelajari adalah how might we-nya apa yang dari seorang desainer ini menciptakan solusi ini. Jadi how might we-nya dia adalah how might we create a baby warming device that helps parents in remote village give their dying infant a chance to survive. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu atau sesuatu alat gitu ya untuk menghangatkan bayi supaya orang-orang tua di kampung-kampung terpencil itu bisa melindungi anak-anaknya dan bisa tetap survive, gitu, tetap hidup gitu ya. Nah, jadi ini menjadi sebuah solusi yang murah dan bisa membantu orang banyak. Yang mana rumah sakit itu akan sulit untuk mengadakan inkubator di daerah ini karena listriknya pun nggak ada dan teknologinya itu mahal sehingga untuk mendeliver atau mengirimkan produk inkubator ke rumah sakit ini pasti akan lebih sulit gitu. Nah, inilah salah satu contoh pendekatan design thinking dalam menciptakan sebuah produk ya, sebuah solusi. Jadi bagaimana kita memahami dulu, tentunya memahami keadaan di daerah kampung terpencil ini, di Afrika ini. Listriknya nggak ada. Kalau kita nggak memahami, kita mungkin, oh solusinya adalah inkubator. Kirim aja inkubator ke sana. Kirim aja nicu gitu ya, nicu ke sana gitu. Nah, itu nggak mungkin. Karena yang pertama mahal dan juga listriknya nggak ada. Itu biaya kos yang mahal. Sehingga dengan kita memahami keadaan di sana, kebutuhannya seperti apa, itu kita bisa nanti mendefinisikan problemnya itu seperti apa. Dan kita ciptakan how might we-nya. Nanti setelah itu barulah nanti kita menciptakan solusinya mau kayak gimana. Nah, ini contoh how might we. Nanti teman-teman mungkin karena kita ini sifatnya online search ya, teman-teman bisa juga nanti cari di internet gitu ya, contoh how might we yang lain, how might we yang inspiratif seperti itu ya dalam design thinking. Oke, nah untuk oke, sebelum ke tahapan selanjutnya di problem statement atau definisi problem itu ada yang mau ditanyakan teman-teman?
sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya dalam design thinking. Silakan. Ya, silakan Nur Az-Zahra. Ya, izin bertanya, Pak. Ya. Seperti yang sebelumnya waktu bertanya kan, saya itu pernah waktu di Unpad bikin desain thinking ini, Pak. Mhm. Nah, udah beberapa kali itu, tapi kita tuh kadang masih bingung mana bedain yang si gain sama si pain. Nah, itu tuh sebenarnya lebih terkait sama keadaan atau gimana, Pak? Karena waktu itu kan kita disuruhnya ngasal. Disuruhnya Mhm. cuman kayak bayangan kalian, entah kalian jadi sebagai orang ibu kos atau apa. Tapi kalau untuk produk, Pak, itu baiknya gimana ya? Sama jasa benar-benar bedainnya tuh di mana? Terima kasih. Tadi permasalahannya apa? Pain atau gain, yang membedakan pain Nah, atau itu gain. masih belibet, Pak. Tapi kalau Oke. kayak, jadi kayak runtunannya tuh kita masih bingung. Padahal memang udah dikasih sama Pak Duinya tuh udah jelas gitu. Tapi masih, karena ngasalnya itu kali apa ya, jadi belum kena ke kitanya yang salah satu kan jasa waktu itu, yang satu produk. Jadi Mhm. kita mau nyampurinnya tuh masih bingung gitu loh, Pak. Oke. Padahal sering bikin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Nur Az-Zahra ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk dalam desain thinking untuk memahami audiens kita atau memahami pelanggan kita atau user kita itu ada memang yang salah satu yang kita lihat adalah ada pain-nya atau gain-nya apa. Jadi pain itu maksudnya adalah kesulitan apa sih yang dirasakan oleh audiens kita. Pertama kita pahami dulu, dia mengalami kesulitan apa. Misalkan kita ketemu seorang eh, supir angkot misalkan gitu ya. Supir angkot di Bandung itu, teman-teman di Bandung kan kalau supir angkot dimanapun itu kan ketika dia eh, menjalankan tugasnya, kesulitan apa sih yang dia hadapi gitu. Kesulitan apa yang dia hadapi ketika dia mengerjakan pekerjaannya. Nah, itu kita gali itu. Itu namanya pain. Kesulitannya misalkan kesulitannya dia adalah eh, apa? Untuk misalkan dia mengalami kesulitan memberhentikan misalnya memberhentikan siapa penumpangnya di tempat yang tepat misalkan gitu. Nah, itu kesulitannya dia misalkan. Nah, tapi kita harus memahami dia dengan wawancara, dengan diskusi, benar-benar menggali apa kesulitannya dia. Nah, sedangkan gain itu sesuatu yang akan meningkatkan performance-nya dia ketika ada sebuah keadaan yang membantu dia. Nah, itu namanya gain gitu. Jadi gain tadi adalah kebalikannya pain. Gain itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan kinerjanya dia atau performance-nya dia ketika ada sesuatu yang dia gunakan, misalkan apakah itu tools ataupun apapun itu namanya gain. Baik itu sebuah produk ataupun sebuah jasa gitu ya. Gitu. Misalnya adanya Connect itu yang membantu si supir itu menjadi gain karena akan membantu dia untuk apa mengatur penumpang yang masuk. Nah, kesulitannya dia misalkan adalah sulit untuk mengatur penumpang duduknya nggak jelas misalkan gitu. Atau nah itu gain misalkan kesulitannya dia adalah sulit menjaga keamanan dalam angkot misalkan gitu itu kesulitannya dia. Tapi gainnya adalah dengan adanya Connect tadi itu bisa membantu meningkatkan keamanan di dalam angkot misalkan. Nah, itu gain itu artinya. Ya, bayang ya. Jadi kesulitannya itu apa yang dia rasakan, Yang sulitnya menjalankan usahanya dia. Sedangkan gain itu adalah sesuatu yang akan meningkatkan kinerjanya dia dengan adanya sebuah bantuan. Gitu. Bayang ya? Semoga menjawab ya. kebayang, Pak. Soalnya waktu itu bingung kenapa tiba-tiba harus ada alat yang disediain kayak misalnya biar ibu kos ini tuh ninggalin kosnya biar nggak kemalingan dengan CCTV. Nah, itu tuh bagiannya kemana gitu, Pak? Kan kita masih Nah, nggak oke, ini kebayang jauh karena kasusnya emang baru mulai masuk. kasusnya kos gitu ya, ibu kos Ya, gitu ya. court resource Nah, ya. jadi kesulitannya dia apa misalkan? Kesulitannya dia adalah menjaga keamanan kosnya, misalkan itu kesulitannya dia untuk Tuh, Pak. memantau lingkungan kos rumah kosnya misalkan gitu. Nah, gainnya apa sih? Nah, dengan adanya bantuan itu dia bisa meningkatkan kinerjanya dia, misalkan meningkatkan
keamanannya. Nah, nanti solusinya bisa macam-macam. Solusinya nggak hanya CCTV, bisa juga penjaga, bisa jadi misalkan CCTV, bisa jadi macam-macam solusinya. Kita nggak bicara solusinya dulu, tetapi kita bicara tentang how might we-nya adalah untuk ibu kos ini adalah misalkan masalah yang dihadapi adalah tentang keamanan. Bagaimana caranya kita menciptakan sebuah sesuatu untuk meningkatkan keamanan lingkungan kos ini sehingga banyak orang yang mau ngekos di rumah ibu kos ini, misalkan kayak gitu. Itu how might we-nya gitu ya. Jadi kita belum bicara solusinya apa. Belum tentu itu apa? Belum tentu itu CCTV, belum tentu itu security. Bisa jadi solusinya adalah sebuah eh, sebuah acara, misalkan sebuah acara kumpul-kumpul. Maksudnya adalah ternyata orang-orang di kos ini sangat dekat, mereka sering ngumpul, sering diskusi, dan mereka saling menjaga jadinya. Ternyata itu juga bisa menjaga, meningkatkan keamanan gitu. Jadi solusinya itu nggak harus sebuah teknologi. Itu ya. Dan ketika kita menciptakan sebuah solusi pun, itu harus diverifikasi solusinya tepat nggak gitu. Nggak bisa langsung, oke solusinya adalah eh, apa CCTV. Teman-teman di sini ada yang dari Bandung nggak? Saya pengen tahu. Ada yang dari Bandung nggak? Coba, yang dari Bandung tunjuk tangan. Ada nggak? Gimana, Pak? Hah? Cimahi, oke. Ada yang tahu Jalan Cihamplas? Saya nanti mengasih contoh satu. Tahu, Pak. Tahu, tahu, tahu. Tahu Jalan Cibok. Cihamplas? Ciwok, Dekat tahu pakai Ciwok? Cibok. Tahu nggak di kalau kita di Jam Cihamplas tuh di Ciwok tuh ada di jalannya tas jalan tuh kayak ada jembatan gitu. Ada, Pak. Jelas Iya, ada. Itu tahu nama, itu yang iya. suka macet sama Tahu, Pak. bocor ya, Pak. Nah itu Betul. namanya apa ya itu ya jalan jembatan itu ya apa teras apa gitu ya teras Cihamplas atau apa ya itu ya mungkin ada Google-nya kali kalau Google ya. Nah coba saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu ada nggak di Google itu ya. Teras Cihampelas. Nah, ini ada nih. Coba saya share screen. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Ini gambaran nih. Nah, jadi di Jalan Cihamplas itu dibikin kayak di atas jalan itu dibikin jembatan gitu. Jadi buat pejalan kaki gitu. Saya mau nanya nih sebenarnya yang di Bandung nih tadi. Ini sekarang dipakai nggak sama masyarakat? Kalau lihat jarang, Pak. Jarang kan? Dan sekarang entah jadi apa Karena nggak tahu. rata-rata macet mobil terakhir ke sana. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau saya bilang, bikin solusi nggak pakai design thinking. Jadi hanya cuma membayangkan kayaknya kalau dibikin gini, itu bisa jadi solusi. Karena kan macet tuh jalanan, jadi pejalan kaki maksudnya mau di atas aja gitu kan. Jalan kaki di atas. Nah, pertanyaannya kan ini jalan kecil sekali ya. Cuman jalan 2 mobil kan, jalan Ciamplas itu ya. Dan pejalan kaki itu kalau mau nyebrang ya ketimbang dia naik ke atas ya mendingan dia langsung nyebrang aja gitu. Udah pendek gitu. Jadi jalannya juga kecil gitu. Nih jalannya kayak gini nih. Yang ini nih. Nah, jalan juga kecil gitu, pendek ya. Kalau nyebrang ya tinggal nyebrang aja. Ngapain capek-capek naik ke atas gitu kan? Nah, ini salah satu contoh yang kalau kita tidak melakukan sebuah audiensi atau sebuah observasi yang clear terhadap permasalahan ini, kita bisa menciptakan solusi yang wasting nantinya. Hanya membuang-buang uang gitu. Nah, ini yang kita hindari. Dengan pendekatan design thinking ini diharapkan kita bisa menyelesaikan masalah yang tepat gitu ya, yang tepat guna. Itu ya contohnya ya.
Nah, itulah pentingnya tadi kita mendefinisikan problemnya. Jadi benar-benar permasalahannya itu harus benar-benar dipahami sehingga nanti solusinya itu tepat. Jangan sampai kita menciptakan solusi yang nanti wasting. Wasting time, wasting money, wasting resources. Gitu ya. Nah, setelah kita membuat how might we-nya yang tepat tadi, setelah kita mendefinisikan permasalahannya apa dari tahap dengan mengetahui dan melakukan proses empati, observasi, wawancara tadi, selanjutnya adalah kita melakukan tahapan ideation, yaitu tahapan menciptakan ide-ide. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang membuat ide sebanyak-banyaknya. Jadi kita membuat, melis semua ide sebanyak-banyak yang kita kebayang. Justru jangan dibatasi. Jadi kalau misalkan kita ada tim 5 orang dalam sini, semuanya disuruh membuat ide sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasi, masing-masing bikin 3 ide ya, jangan kayak gitu. Jadi semuanya aja tak terbatas. Nanti setelah itu baru kita pilih ide-ide yang memang relevan, ide-ide yang mungkin, ide-ide yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana melakukan ideasi ini? Bagaimana kita memunculkan ide-ide ini? Ini ada metode-metode yang bisa dilakukan aja. Contohnya adalah brainstorming, mind map, Scamper, dan ada beberapa yang kita bisa lakukan untuk melakukan sebuah ideasi, proses ideasi. Nah, jadi ideasi ini, kalau teman-teman dibaca di sebelah kanan ini ada brainstorming, ada brainwriting, ada macam-macam, ada banyak. Nah, ini kita tidak akan bahas semuanya. Teman-teman nanti bisa, dari slide ini teman-teman bisa cari sendiri ya literatur tentang untuk contohnya apa itu. Ini hanya sekedar contoh-contoh yang bisa dilakukan dalam proses membangun atau mengembangkan ide. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah ide. Yang umum dilakukan biasanya adalah ada 4 ini yang biasa dilakukan. Ada mind mapping. Nah, teman-teman mungkin tahu ya mind mapping ya, ada banyak tools yang bisa digunakan untuk mind mapping. Itu membuat kerangka pemikiran nanti cabang-cabang. Itu saya juga sering pakai, saya juga ada aplikasinya di laptop saya. Setiap saya mengerjakan sesuatu, selalu saya bikin dulu mind map-nya. Kerangkanya seperti apa, baru nanti kita bikin. Contohnya juga kalau teman-teman bikin sebuah presentasi, proposal, itu dijabarkan dulu kerangkanya dalam mind map ini juga bisa dilakukan. Selanjutnya adalah brainstorming. Brainstorming adalah diskusi dalam kelompok untuk saling bertukar ide. Nah, dalam brainstorming ini, kita nggak boleh menjudge ide atau pendapat dari kelompok anggota grup kelompok kita. Jadi, biarkan dia mengutarakan pendapatnya, jangan dijudge, jangan dibilang itu nggak bagus, itu bagus, tanpa perlu menjudge apapun. Tanpa perlu melabel pendapatnya dengan label apapun, baik atau buruk. Jadi, biarkan itu disampaikan. Kalau brainwriting itu adalah biasanya kalau misalkan brainstorming langsung mengutarakan pendapat itu takut atau nggak berani, nah dengan brainwriting itu ditulis idenya. Nah ini contohnya biasanya adalah teman-teman di sini kalau ketika diminta untuk silahkan ada yang mau tanya nih, ada yang berani langsung ngomong, buka kameranya langsung ngomong. Nah, ada yang nggak berani ngomong. Nah, dia tapi lebih berani untuk chat di kolom chat atau pertanyaan di kolom chat. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu adalah brainwriting, pendekatan brainwriting. Artinya dia menulis ide, ide semua ditulis dalam kertas ataupun di post-it misalkan, tulis ide sebanyak-banyaknya. Dan nggak ada yang tahu itu idenya siapa. Gitu. Nanti dikumpulkan ide itu. Misalkan tadi ada 5, masing-masing eh, dalam 10 menit misalkan silahkan mengeluarkan ide. Tulis saja semua ide sedapatnya berapa dalam 10 menit itu. Ditulis. Nah, itu brainwriting. Nah, kalau satu lagi ada Scamper. Scamper namanya adalah sebuah pendekatan kreatif untuk menciptakan sebuah solusi, ide-ide. Nah, Scampernya ada sebuah singkatan, yaitu S-nya itu adalah substitute, C-nya adalah combine. Combine ini seperti yang sebelumnya kita bahas di pekan lalu, itu ada connect and combine, itu sama, itu menggabungkan beberapa ide. A-nya adalah adaptasi,
M-nya adalah modify, magnify, atau minify. Modify itu memodifikasi sesuatu. Kalau P itu adalah put in other use, E itu eliminate, R itu reverse atau rearrange. Nah, biasanya banyak produk-produk itu menggunakan pendekatan scamper ini. Nah, scamper ini maksudnya bukan semua ini dipakai dalam membuat ide, tapi bisa salah satunya gitu. Misalkan pakai substitutnya aja, misalkan gitu. Atau pakai C-nya aja combine. Tapi maksudnya dalam satu produk bisa dikembangkan dengan banyak tercipta produk-produk yang lain dengan pendekatan ini. Contohnya apa misalkan? Kalau substitute itu mengganti sesuatu gitu, mengganti sesuatu dengan yang lainnya. Kalau di makanan misalkan gitu ya, substitute misalkan contohnya gini, martabak. Martabak itu awalnya dibikin dengan martabak kacang wijen gitu ya, gitu. Nah, dia berpikir bisa nggak kacang wijen ini diganti dengan yang lain, misalkan digantinya coklat, digantinya keju. Nah, terciptalah produk-produk martabak yang lain. Itu maksudnya diganti. Yang biasanya martabak ini adalah warnanya coklat, bisa nggak sih dagingnya jadinya apa hijau gitu? Kue martabaknya jadilah martabak apa green tea, martabak pandan gitu. Itu maksudnya itu substitute. Itu ya. Nah, untuk yang scamper ini, teman-teman juga nanti bisa di YouTube banyak videonya tentang scamper. Nanti teman-teman bisa riset juga tentang scamper ini dan bisa jadi nanti mungkin bisa jadi salah satu teman-teman dalam review ataupun summary-nya contoh-contoh scamper itu ya produknya. Saya ingin juga diskusi dengan teman-teman, ada yang bisa mencontohkan yang lain dari scamper ini atau ada teman-teman yang sudah menggunakan scamper ini. Coba kita diskusi dalam 2 menit ke depan. Atau ada yang mau ditanyakan tentang ideation ini? Silakan. Sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih Pak Jaya. Ya. Dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Ini untuk materi scamper ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah menerapkan design thinking, ada kendala ketika melakukannya, silakan ditanyakan sekarang. Pung bisa diskusi dengan expertnya nih di bidang design thinking. Ya, baik, silakan dari EduCourse ada, dari Halovina, kemudian dari Cihal. Ya, dari Ya. EduCourse ada nih Pak Jaya, dari Nila Ya, Atalia, silakan. Nila dipersilakan Atalia. untuk on mic. Terima kasih kesempatannya, Miss. Izin bertanya, Mister. Tadi pada saat empathize itu, Mister mengatakan bahwa kita mengambil sampel atau ya dari mendengar dari audiens itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana jika pada saat fase empathize itu justru membuat kita kebingungan pada fase define ini? Karena semakin banyak sampel itu tadi justru jawabannya mungkin jadi semakin diverse atau bahkan bertolak belakang antara user yang satu dengan yang lainnya gitu. Atau justru user itu sendiri tidak memahami eh, apa ya pain mereka sebenarnya gitu. Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Nah, jadi ketika kita menggali informasi, dalam tahapan empati itu ada eh, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang memang kita gunakan sehingga kita bisa istilahnya itu me, apa ya mengarahkan ya bukan bukan tapi bukan mengarahkan apa yang kita inginkan tapi maksudnya itu membantu si orang itu supaya bisa memberikan jawaban yang memang kita butuhkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang nantinya misalkan gini, misalkan adalah tadi contohnya adalah supir angkot gitu ya. Kita pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan terbuka gitu. Jangan pertanyaan gini, Pak, Bapak sulit sulit nggak sih kalau apa ngangkot di jalan ini gitu. Jawabannya sulit atau nggak sulit ya. Itu jangan jangan pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaan yang terbuka. Kita dengan menanyakan, Pak,
kalau boleh cerita, apa sih kesulitan Bapak kalau ngangkot di jalanan ini, misalkan gitu. Jadi jawaban itu jawaban-jawaban yang dia bisa menceritakan tentang kesulitannya dia. Sehingga nanti kita bisa menggali menggali insight yang dari dia ceritakan. Nah, sebenarnya tidak akan menjadikan kita kebingungan, enggak. Kalau kita bertanyanya itu memang tidak, kita juga tidak membuat pertanyaan yang nggak ada hubungannya dengan satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain gitu ya. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang saling berhubungan sehingga nanti akan semakin mempertajam problem yang dia hadapi gitu. Nah, tahapannya tadi empathy map itu, apa yang kesulitannya dia apa, yang dia rasakan apa, tantangan dia apa, yang ketika dia menjalankan tugasnya itu, pain-nya dia apa gitu. Dia akan bisa mendapatkan gain apa kalau dia menjalankan tugas. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. eh, Maksudnya unlimited itu adalah tidak perlu dibatasi. Oke, saya hanya akan menyampaikan 10 pertanyaan. Saya hanya 5, itu enggak gitu ya. Jadi silahkan bebas. Unlimited itu bukan berarti sebanyak-banyaknya, tetapi maksudnya tidak dibatasi. Tetapi tentunya pertanyaan-pertanyaan yang memang akan merumuskan permasalahan yang akan kita selesaikan. Gitu. Kita mendapatkan permasalahan apa sih yang dia hadapi sebenarnya gitu. Dengan kita ngobrol, dengan kita diskusi. Sama seperti seorang psikolog. Psikolog itu lebih banyak mendengarkan. Nah, dalam tahapan empati ini pun kita lebih banyak mendengarkan apa yang dia hadapi, kesulitannya apa, tantangannya apa dalam dia menyelesaikan tugasnya. Gitu. Nanti kita catat hal-hal pentingnya, insight-nya apa sih yang kita dapatkan. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dari Halo Vina kepada Zahrotul Fadilah. Dipersilakan untuk on mic. Oke, Miss, permisi, suara saya sudah terdengar. Iya, ya. Ya, sudah terdengar. Oke, terkait metode pendekatan scamper ini kan di zaman sekarang ini udah ngetren yang terkait dengan kripto nih, Mister. Saya izin bertanya, kalau sejauh yang saya ketahui scamper itu kan bisa digunakan pada industri seperti manufacture, terus kemudian industri seperti jasa maupun dagang. Terutama saya di background akuntansi. Nah, tapi apakah scamper ini juga bisa digunakan seperti blockchain? Kan kita itu tidak ada pihak ketiga. Nah, barangnya pun itu seperti kata orang awam, karena saya juga tidak terlalu paham blockchain. Nah, itu kan barangnya tidak berwujud yang dijual seperti itu. Apakah itu juga bisa diterapkan di industri blockchain seperti itu? Oke, bagus nih ya. Oke, blockchain itu kan sebuah teknologi ya, bukan sebuah produk sebenarnya ya. Blockchain itu teknologinya, sama seperti internet itu adalah teknologinya. Produknya itu banyak yang tercipta dari sebuah dengan adanya internet. Nah, sama dengan blockchain itu seperti internetnya, tapi bisa jadi tercipta produk-produk di atas blockchain itu sendiri. Salah satunya adalah kripto. Kripto itu adalah produk yang tercipta dengan teknologi yang di bawahnya adalah blockchain. Itu, itu ya. Ada sekarang produknya apa? Eh, Apa yang kemarin sempat viral tuh orang kalau bikin gambar, saya lupa, jadi lupa tuh saya namanya. Bukan NFC apa ya? Yang kalau orang bikin gambar ada gambar lagi dalamnya, ada gambar lagi dalamnya gitu ya, yang bisa dibeli harganya mahal itu ya. Nah itu. Nah, apakah scamper ini bisa digunakan? Sebenarnya sangat masih relevan untuk digunakan. Contohnya dengan adaptasi. Adaptasi apa yang kita bisa lakukan dengan blockchain? Itu bisa dilakukan, bisa tercipta sebuah produk. Modifikasi misalkan, modifikasi apa yang kita bisa lakukan dengan teknologi blockchain itu. Itu. Jadi scamper ini, walaupun ini sudah lama dibikin, tapi itu tetap masih relevan karena ini adalah sebuah metode aja untuk kita uh, membangun sebuah solusi baru gitu. Contohnya eliminate. Sekarang kita punya currency, eliminate. Bisa nggak sih kita eliminate currency yang sekarang dengan currency yang baru, terciptalah kripto, kan gitu ya. Itu kan namanya eliminasi ya, gitu. Jadi bisa nggak sih uang sekarang itu digantikan
substitute dengan uang yang baru. Ciptakanlah mata uang digital misalkan gitu. Bisa nggak sih perbankan sekarang itu yang harus datang ke teller, nggak perlu lagi datang ke teller untuk buka rekening, ya kan? Ya kan? Itu bisa di substitute juga atau di eliminate, bisa diadaptasi gitu kan? Itu. Jadi sebenarnya ini adalah metode berpikir. Jadi kita bisa menggunakan metode berpikir ini untuk menyelesaikan masalah apapun. Baik itu kita menciptakan produk baru, menciptakan jasa baru, atau solusi baru. Karena di akuntan tadi ya, perbankan tuh banyak sekali yang dirubah. Yang tadinya harus datang ke teller atau datang ke kantor cabang untuk buka rekening, sekarang cukup dari aplikasi. Ya kan? Itu artinya mengeliminate teller bank gitu kan. Itu. Jadi tetap bisa digunakan. Gitu ya. Ya. Tinggal kita kreativitas kita untuk memanfaatkan ini untuk membangun apa gitu. Gimana? Semoga menjawab ya Zahratul Fadila. Baik, Mister, terima kasih. Ya. Silahkan di sini ada Romdoni. Terima kasih, Mister. Jadi pertanyaan saya itu tadi masih sama yang di tema mind mapping. Jadi mind mapping itu kan sebuah teknik visual untuk merepresentasikan ide ya, Mister. Mhm. Dan tadi di awal juga dijelaskan kalau design thinking non-linear. Jadi Mhm. apakah mungkin bahwa dengan pendekatan yang non-linear ini pengerjaannya itu tidak mengikuti urutan tertentu dan dapat mengganggu tahapan yang lain. Karena menurut pandangan saya sendiri, jika suatu tahapan tidak dijalani secara berurutan, mungkin akan ada masalah yang timbul di tahapan-tahapan lainnya yang akan dikerjakan di waktu yang mendatang. Terima kasih, Mister. Oke, terima kasih Romdoni. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi, apakah kalau kita melakukan proses design thinking kalau nggak urutan itu nanti bisa mengganggu di proses yang lainnya, gitu ya? Ah, ya, nah inilah kelebihannya design thinking. Jadi design thinking itu dia pendekatannya memang pendekatan non-linear, artinya tidak harus berurutan tadi. Jadi misalkan gini, tahapannya mind mapping itu kan tahapannya ideation ya, tahapan ideation. Eh, kita 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 nggak tahu nih masalah orangnya apa ya. Kita cuma membayangkan ya. Kita membayangkan, ada solusi yang ingin kita buat gitu ya. Kita mind mapping nih. Kira-kira masalah ini solusinya kayak gini, solusinya kayak gini. Kita mind map ya kerangka pemikiran kita gitu. Nah, tahapan itu kan selanjutnya adalah kita ke prototype. Kita bikin prototipenya. Oke, solusinya kayak gini, terus kita tes ya. Kita tes. Ternyata setelah kita tes kok nggak sesuai ya. Makanya kita kembali ke define. Kita definisikan lah masalah kita adjust. Oh ternyata nggak harusnya kayak gini ya. Ternyata oh kita belum melakukan empati. Oh ternyata produk yang kita ciptakan ini seharusnya kita coba deh kita tes. Ternyata ada feedback. Nah kita melakukan empati lagi. Jadi tahapannya maksudnya adalah kita nggak harus di awal melakukan proses empati, tapi kita langsung loncat ideasi. Bisa. Tapi setelah itu kita bikin prototipenya, kita uji, kita tes, nanti ternyata ada adjustment yang harus kita lakukan. Gimana kita taunya? Coba kita empati lagi deh ke user yang seharusnya akan menggunakan produk ini. Gitu. Atau kita adjust lagi, kita definisin ulang masalahnya seperti apa. Makanya kita kembali lagi ke tahapan define. Gitu. Itu maksudnya. Tapi bukan berarti gini, bukan berarti dari empati langsung tes, nggak mungkin. Apa yang mau dites kalau nggak ada prototipenya? Betul ya? Gitu maksudnya. Kalau kita sudah ada produknya, kita nggak pernah bikin, terus kita tes. Oke, misalkan Om Doni dapat sebuah produk, terus nggak pernah melakukan empati, define, design, tata prototype, sudah jadi produknya. Minta tolong dites. Om Doni, coba kamu tes produk ini. Kamu ngetes kan? Tapi kamu ngetesnya ke siapa nih ya? Ini produk ini kira-kira buat siapa gitu kan? Kamu catat. Nanti kita akan bahas tes ya, apa yang dilakukan dalam tes.
Di tes itu kita dapatkan feedback. Nah, ternyata ini produk kayaknya kurang tepat nih. Kita perlu adjustnya gimana? Kita definisikan lagi problemnya apa sih sebenarnya sehingga produk ini tercipta gitu. Kalau ternyata produk ini nggak sesuai dengan problemnya, coba deh kita bikin ulang deh, kita ideasi lagi. Kira-kira seperti apa sih seharusnya produk ini? Kita bikin prototipe yang baru, terus kita uji lagi. Ternyata perlu adjustment lagi. Ya udah deh kita ngomong ke usernya, kita coba eh, pahami usernya sebenarnya yang akan menggunakan produk ini siapa gitu. Jadi tidak akan mengganggu prosesnya, tetapi justru akan semakin melengkapi, memperkaya produk yang akan kita ciptakan. Semoga menjawab ya, Bang Doni ya. Untuk waktunya dari penjelasan tadi itu mungkin memakan waktu lebih banyak yang non-linear daripada yang sudah berurutan. Iya, jadi maksudnya non-linear itu adalah Ramdhani tidak perlu melakukan prosesnya itu empati dulu, terus define, urutan kayak gini. Tapi Ramdhani bisa mulai dari mana aja. Saya bikin prototype langsung misalkan, itu bisa. Gitu. Saya punya ide nih untuk bikin A misalkan gitu. Saya bikin aja prototipenya gitu. Tanpa melakukan empati sebelumnya gitu. Bayang nggak? Gitu. Jadi langsung bikin nih prototipe bentuknya gitu. Nah, nanti kita belum bahas prototipe ya kayak gimana ya sama tes. Kita bertahapan ideasi, tapi prototipe itu maksudnya eh, sesuatu bentuk yang bisa kelihatan ide kita apa. Gitu. Tapi tahapannya tetap prototipe harus diuji, harus dites. Nah, itu. Semua tahapannya harus dilakukan, maksudnya dalam design thinking supaya menciptakan sebuah solusi yang bagus, yang tepat guna. Tetapi kita nggak harus mulai dari empati, terus define, selalu sequential gitu, nggak harus. Maksudnya sequential ini nggak harus satunya empati. Kalau empati nggak dilakukan pertama kali itu nggak bisa, nggak kayak gitu maksudnya. Gitu. Bayang ya? Kebayang, Mister. Terima kasih jawabannya. Oke, terima Belajar kasih. gimana? Kok lu cepet-cepet kan lu ngomong kayak gitu? Udah di bawah gitu kan? Dulu hamil ya? Oke, ini ada yang baca. Oke. Nah, selanjutnya adalah scampel tadi ya, jadi teman-teman bisa. Nah, selanjutnya adalah prototype. Nah, setelah kita melakukan ideasi, kita melakukan prototype. Prototype ini maksudnya adalah ide-ide tadi kita pilih dulu. Ide yang paling, kalau dalam kelompok, ide mana yang mau kita jalankan. Mana yang kita pilih gitu. Dari banyaknya ide tadi. Nah, selanjutnya kita bikin prototipenya. Kalau prototipe ini istilahnya bentuk yang bentuk sederhana lah, kita bisa bilang bentuk sederhana untuk bisa menguji ide kita tadi dalam sebuah yang bisa dites gitu, yang bisa dilihat gitu. Kalau bentuk tulisan aja kan sudah ya. Kalau bentuknya digital kita bisa bikin kayak gambar ini kayak kertas itu kayak kira-kira kayak aplikasi misalkan gitu. Ataupun kalau bentuknya harus pakai kayu, pakai apapun, pakai kardus itu adalah prototipe. Kalau arsitek itu prototipenya dia bikin bikin maket ya, bikin bikin gedung, nggak mungkin dia bikin gedung langsung gedung jadi, tapi dia bikin maket dulu bentuknya gitu kan. Kalau kalau misalkan teman-teman lihat ada properti developer mau jualan komplek itu dia bikin sebelum dia bikin rumah contohnya, dia selalu bikin bentuk maketnya dulu. Yang kalau dilihat di mall-mall suka ada maket bentuknya kecil, tapi itu bentuknya sama persis dengan bentuk aslinya nanti. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau arsitek tuh bikinnya supaya memang orang bisa membayangkan, oh nanti rumah itu kayak gini jadinya, bentuk kecilnya. Barulah setelah itu banyak peminatnya, kalau ada feedback mereka ubah, mereka baru bikin rumah contohnya. Nah, itu rumah contoh itu yang bisa langsung dilihat. Itu pun masih prototype, bisa jadi berubah nantinya. Kayak gitu. Itu kalau arsitek gitu ya. Kalau misalkan kita produk digital, kita bisa bikin prototipe dengan gambar, dengan sketsa. Makanya di sini kalau prototipe itu ada sketsa, digital prototype, low fidelity prototype, artinya prototipe yang sangat sederhana. Kalau high fidelity prototype itu adalah prototipe yang sudah hampir seperti aslinya. Contohnya kayak arsitek tadi itu namanya high fidelity prototype. Contohnya maket
gedung gitu. Maket itu sama kira-kira bentuknya ini juga skalanya sudah tepat gitu ya, sudah benar. Misalkan 1:100 atau 1:1000 itu skalanya sudah tepat. Itu high fidelity prototype itu biasanya arsitek itu. Awalnya dia juga bikin sketsa. Nah, itu artinya prototipe sketsa. Kita juga bisa membuat prototipe dengan tahapan-tahapan ini. Nah, sketsa atau kalau digital prototype itu sekarang itu misalkan kita bikin website, bikin aplikasi itu banyak tools-tools yang bisa dipakai untuk membangun prototipe. Banyak aplikasi-aplikasi misalkan contohnya kayak Figma kalau teman-teman lihat di apa di digital ya Figma untuk ngedesain ataupun pakai pakai software lainnya untuk bikin prototipe itu. Contohnya saya pernah dulu saya lupa namanya aplikasi untuk bikin website gitu ya. Dia langsung bisa diklik-klik gitu. Tapi masih prototipe itu. Kalau klik ini munculnya apa, klik ini munculnya apa itu digital prototype. Jadi banyak aplikasi yang sudah bahkan dalam proses design thinking ini pun sekarang orang menciptakan si aplikasinya untuk melakukan proses ini. Contohnya uh, mind mapping, banyak software mind mapping yang dibuat gitu ya, aplikasi mind mapping. Kalau teman-teman contohnya Miro, Miro itu aplikasi untuk kolaboratif itu juga bisa dipakai. Contohnya kayak apa? Untuk kolaborasi juga uh, Trello misalkan itu juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk kolaborasi dan design thinking. Seperti itu. Oke. Nah, setelah prototipe dibentuk, itu selanjutnya adalah kita tes. Nah, ini harus dilakukan nih tesnya. Kalau nggak dites, kita nggak tahu prototipe yang kita buat ini valid atau enggak, cocok atau enggak, pas atau enggak. Nah, dalam tahapan ini, supaya kita dapat feedback, dapat umpan balik dari audiens kita. Nah, tes ini, kalau kita bikin sebuah solusi, sebaiknya dilakukan uji coba kepada real user-nya. Nah, kalau misalkan kita bikin produk digital, kalau bisa dibikinnya itu, nyobanya itu jangan sama orang yang kita kenal. Sama benar-benar orang yang kita nggak kenal, dia coba itu. Karena kalau orang yang kita kenal, kadang-kadang dia jadi bias nanti, jadi bias ngasih feedbacknya. Oh, bilangnya bagus-bagus aja gitu. Jadinya malah kita nggak mendapatkan feedback feedback yang nyata gitu. Karena tujuan dari feedback ini adalah kita mendapatkan ada tabelnya di sini, bisa gunakan tabel ini yaitu what does it works, apa yang berjalan di dalam solusi yang kita buat, what doesn't work, apa yang tidak berhasil, apa yang nggak berjalan, maksudnya nggak sesuai dengan kebutuhan, terus apa yang perlu diimprove. Selanjutnya adalah new ideas, ide-ide apa sih yang bisa dikembangkan supaya produk ini menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini tes tujuannya kita adalah mendapatkan feedback dari sini. Nah, feedback ini sangat penting supaya nanti ketika kita mendapatkan feedback ini, dan ketika kita kembali ke prosesnya uh, design thinking tadi, nah, kita tes, kita bisa kembali ke ideasi. Maksudnya adalah setelah kita mendapatkan feedback, kita bisa, oh ternyata produk saya ini belum begitu sempurna. Coba kita melakukan ideasi lagi produk seperti apa sih yang seharusnya dibikin solusi seperti apa. Atau kita melakukan adjustment, kita kembali ke user lagi. Oh, coba kita kayaknya nggak pas nih dengan usernya, dengan kebutuhan atau needs-nya dia. Kita coba pahami lagi, empati lagi, melakukan proses empati lagi, observasi lagi, wawancara lagi. Supaya kita tahu benar-benar masalahnya apa. Atau kita coba definisikan ulang deh masalahnya apa. Ternyata setelah dites, bukan ini yang dibutuhkan oleh klien kita, misalkan kayak gitu. Jadi tahapan ini, testing ini, feedback ini sangat penting karena bisa jadi kita akan melakukan proses adjustment atau iterasi. Nah, ini terus continuous improvement. Jadi terus dilakukan. Itu kenapa kalau teman-teman lihat produk aplikasi di handphone itu selalu ada update lagi karena mereka melakukan ini. Mereka akan selalu melakukan proses definisi problem lagi. Makanya aplikasinya diupdate lagi. Nggak pernah berhenti update itu. Itulah produk digital yang diciptakan selalu ada perubahan-perubahan lagi.
Itu kenapa kalau produk handphone, gadget selalu ada produk baru lagi, produk baru lagi. Mereka kalau mereka berhenti, ya mereka akan suatu saat akan mati. Jadi mereka terus saja melakukan proses ini. Gitu ya. Nah, inilah 5 tahapan di dalam design thinking, yaitu ada melakukan proses empati, proses definisi, proses ideasi, dan bikin prototipe, kemudian kita tes. Nah, setelah dites, produknya rilis, barulah diimplementasikan. Setelah dites gitu ya, prototipenya tadi, baru diimplementasikan, bikin produk benerannya gitu. Nah, bikin produk beneran ini tentunya yang impact-nya lebih besar dan juga konsekuensinya lebih besar. Contohnya adalah impact terhadap waktu, impact terhadap biaya, impact terhadap resource yang dibutuhkan. Karena tadi kita tahapannya adalah empati, define, DSC, prototype, dan tes ini adalah masih bentuk kecil. Cost-nya juga kecil. Nah, biasanya setelah kita membuat tes, biasanya ya kalau perusahaan-perusahaan startup, setelah dia bikin prototype, dia uji, dia datanglah ke investor. Dia presentasikan solusinya, nanti dia ke tahapan mau diimplementasikan. Butuh biaya berapa untuk implementasi ini? Kalau ini mau dijual, kira-kira marketnya siapa? Bisnisnya kayak gimana? Makanya investor masuk. Contohnya seperti Educos ini adalah salah satu startup yang ya tentunya dibiayai oleh investor. Ya awalnya proses kayak gini. Apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak di Indonesia itu gitu. Solusi digital, memahami dunia digital gitu kan. Bikinlah solusinya apa, produknya apa. Itu ya. Nah, ketika implementasi, nah ini ada tahapan selanjutnya. Kita akan bahas sekilas saja. Sebenarnya ini nanti tahapan implementasi ini bagaimana kita bisa memilih membuat sebuah apa ya, sebuah proposal sehingga proposal kita itu istilahnya itu bisa disetujui lah, harapan kita disetujui oleh calon investor kayak gitu. Nah, implementasi solusi itu dalam design thinking kita perlu pahami bahwa untuk melakukan implementasi itu, kalau saya bilang sederhananya ada 3M, yaitu implementasinya mudah, implementasinya murah, dan meriah. Kalau dalam bahasa literasinya itu desirability, artinya ada human yang membutuhkan itu, ada viability, artinya secara bisnis itu viable, dan secara teknis itu bisa dilakukan, visible. Dan itulah tercipta nantinya sebuah inovasi. Atau mudah, murah, meriah. Maksudnya mudah itu teknologinya ada untuk kita mengimplementasikan itu, resource-nya ada, sumber dayanya aja. Murah artinya budgetnya terukur, murah itu relatif ya. 1 miliar bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal. Ini tergantung nanti eh, apa manfaat yang akan didapatkan. Dan meriah itu adalah manfaatnya banyak. Itu. Jadi teman-teman kalau menciptakan sebuah solusi, mau mengimplementasikan solusi, gunakan 3 tahapan ini, 3 faktor ini ketika mau maju nanti misalkan sebuah proposal ataupun misalkan ada tesis jadi project. Kenapa sih project ini harus dijalankan? Nah, ini faktor yang bisa menjadi KPI-nya. Ya, KPI itu Key Performance Indicator-nya, indikator suksesnya istilahnya itu. Bisa menggunakan 3M ini. Kenapa dia mudah? Mudah jalankan. Teknologinya ada, alatnya ada, orangnya ada untuk menjalankan. Murah, budgetnya terjangkau. Budget terjangkau itu bisa affordable. Dan meriah, manfaatnya apa? Definisikan dan jabarkan manfaatnya setelah produk ini tercipta. Itu. Dan selanjutnya adalah, nah, proses inovasi akan bisa berlangsung dengan setelah kita melakukan proses kreatif, memahami proses kreatif seperti apa, kita punya mindset, punya culture yang kreatif, terus kita lakukan, kita realisasikan dengan design thinking, pendekatan design thinking, selanjutnya implementasikan, make it happen. Jadikan produknya, dan itulah proses dari inovasi tercipta. Itu untuk sesi kita hari ini yang uh, materi design thinking dan sampai ke inovasi. Untuk selanjutnya kita punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi. Nanti ada pertanyaan juga tadi di teman ya di grup chat ya, mungkin kita bisa bahas.
Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Yang ada bertanya silahkan bertanya, yang mau di grup chat silahkan di chat. Nanti kita kumpulkan pertanyaan, nanti kita bahas satu-satu. Oke, demikian Miss Fazia. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Jaya ya. Tadi materi pembahasan yang sangat menarik mengenai design thinking, bagaimana prosesnya yang non-linear, kemudian bagaimana untuk menjadikannya viable, visible, dari segi mudah, murah, meriah ya Pak Jaya. Ya baik teman-teman, dipersilakan untuk raise hand bagi yang memiliki pertanyaan atau mengetik di kolom chat ya apabila tidak memungkinkan untuk on mic. Ini saat ini kita mulai untuk sesi diskusinya. Oke, ada Ya, Yogi, silakan. ya ada Yogi Astriana, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Miss. Eh, langsung pertanyaan aja, bagaimana seorang desainer atau programmer untuk melihat peluang di era informasi yang sangat cepat seperti saat ini, gitu, Miss. Dan persiapan apa yang perlu dilakukan oleh seorang desainer ataupun seorang programmer gitu untuk mengambil kesempatan tersebut. Terima kasih. Oke. Sebelum saya jawab, Yogi ini developer atau apa? Atau kuliahnya apa sekarang? Sekarang jurusan teknik informatika. Oh, developer. Kamu ngedevelop juga, programming juga. Ya, iya sih, Pak. Oke. Oke. Eh, pertama, pendekatannya dengan pendekatan design thinking tadi adalah proses empati itu dulu yang dijalankan. Maksudnya adalah proses empati ini adalah kita melihat situasi keadaan lingkungan kita, sebenarnya itu ada masalah apa aja sih di dalam lingkungan sekitar kita gitu. Nah, kita coba jangan langsung berangkat dari mau bikin apa. Sebagai seorang developer, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, bikin ini. Tapi nggak tahu siapa yang menggunakan itu. Jadi pendekatannya adalah kita lebih lebih apa ya, lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita, ada masalah apa sih gitu. Kita melihat lingkungan sekitar kita itu eh, kendala-kendala apa sih yang dihadapi, tantangan apa yang dihadapi gitu. Nah, itu aja tuh dilihat. Misalkan kalau kita di kampung itu misalkan ternyata eh, akses air susah ya misalkan gitu. Nah, ini masalah-masalah nyata aja yang dilihat di apa? Di di lingkungan sekitar kita itu masalahnya apa. Nanti kira-kira kita lakukan tahapan design thinking tadi. Definisikan problemnya, masalahnya apa. Setelah itu kita kumpulkan ide-idenya. Kalau kita ada temennya, ada timnya, kumpulkan bersama-sama. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah tadi gimana ya gitu. Apa ide-ide apa yang harus kita ciptakan. Nah, setelah itu ciptakanlah sebuah prototipenya. Apakah itu bentuknya adalah dari sisi aplikasi kah, programming kah, atau apakah gitu. Kayak gitu. Apakah itu sudah ada yang jual kah gitu. Jadi intinya adalah apapun itu. Atau kita mau bikin sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau dia seorang programmer atau developer atau desainer, tahapan itu aja dilakukan. Nanti solusinya apakah dengan dia menciptakan sebuah program atau solusi lain. Kalau dia ternyata bukan programming, berarti bukan developer yang ngerjain, tapi orang lain, ya carilah resource untuk yang bisa mengerjakan itu. Dan jadilah sebuah solusi nantinya gitu. Dan tentunya diuji dulu solusinya ya, diuji dulu solusinya, dites, bikin prototipenya, dites. Setelah itu kalau ternyata berhasil, bikin masif solusinya kayak gitu. Misalkan masalah sampah gitu kan, apakah masalah sampah di kita bisa diselesaikan dengan sebuah aplikasi? Kita coba aja bikin prototipenya gitu. Untuk ngumpulin sampah atau ngitung jumlah sampah misalkan gitu, pakai ada aplikasinya. Atau ngumpulin sampah warga, ada reportnya. Sekarang kan ada kayak kalau kalau sampah ada bank sampah misalkan gitu. Apakah itu mau dijadikan bentuk aplikasi supaya orang makin makin berminat untuk ngumpulin apa mengoleksi sampahnya misalkan gitu, milah-milah sampahnya gitu. Jadi lihat dulu real problemnya apa di lingkungan sekitar kita.
Gitu ya, Yogi ya. Sehingga nanti itu bisa menjadi sebuah peluang nantinya. Nggak usah masalah yang besar-besar dulu, masalah kecil-kecil aja dulu. Masalah yang kecil itu juga nanti bisa jadi besar. Contohnya kayak Gojek kan, masalahnya adalah orang susah eh, manggil-manggil Gojek kan awalnya tuh gitu. Sehingga terciptalah aplikasi buat manggil Gojek gitu kan. Dan setelah itu berkembang, 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 jadilah aplikasi Gojek yang besar dengan GoPay-nya kayak gitu ya. Oke, di sini ada yang bertanya. Tadi itu ada yang bertanya di chat ya, Angelina Mega itu bagaimana cara mengatasi hambatan budaya dan struktural untuk menggunakan design thinking. Oke, memang design thinking ini kan pendekatan yang tidak yang bisa dibilang dia baru juga ya. Jadi memang sebelum kita bisa menggunakan ini ya kita lingkup kecil aja dulu. Lingkup kecil misalkan kalau kita di kantor atau di kampus gitu ya kalau teman-teman mahasiswa ya kita kelompok kita aja tuh kelompok kecil kita gunakan pendekatan design thinking. Tapi sebelum kita menggunakan design thinkingnya kita jelaskan dulu tentang design thinking itu apa ke grup kita, ke teman-teman kita, ke kelompok kita gitu. Jangan langsung pakai gitu. Tapi sebenarnya walaupun nggak dijelaskan, misalkan orang nggak tahu nih design thinking, kita lakukan aja tahapannya tanpa kita ngejelasin itu empati, kita define gitu. Kita langsung aja, oke, kita kita ada suatu masalah nih misalkan dalam grup. Oke, kita lakukan proses wawancara dulu ya. Kita nggak ngebahas tentang empati, kita tidak nyebut tentang empati gitu. Oke, kita wawancara dulu ya, kita observasi dulu, kita bikin survei dulu. Nah, itu pun sudah menjalankan proses empati, walaupun kita nggak jelasin tentang empatinya. Oke, selanjutnya data-data yang kita punya ini sebenarnya masalahnya apa sih? Coba kita definisikan. Nah, itu juga adalah tahap definisi. Tanpa harus kita menjelaskan tentang definisi kepada kelompok kita. Ya udah, selanjutnya ini masalahnya. Coba deh kita define masalahnya ini dengan uh, bagaimana sih caranya kita buat juga gitu. Walaupun kita tidak menceritakan tentang design thinking, tapi kita sedang menjalankan design thinkingnya. Habis itu ide-idenya apa aja nih kira-kira teman-teman untuk jalanin ini. Oke ya, kita masing-masing saya kasih 10 post-it, tuliskan idenya ya di situ ya, masing-masing 10. Nggak usah tulis nama, tuliskan aja apa yang kepikiran dalam waktu 10 menit misalkan gitu. Itu pun kita sudah menjalankan proses brainwriting gitu. Jadi walaupun kita nggak ngasih tahu, oke teman-teman kita menjalankan design thinking ya untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun nggak harus kayak gitu, kita jalanin aja. Kadang-kadang tanpa kita harus ngejelasin apa itu design thinking, nggak perlu tahu itu apa, tapi kita jalanin itu bisa jadi lebih terlaksana dan bisa jadi bisa menghasilkan suatu outcome yang bagus gitu. Dan sehingga budayanya tercipta, gitu, budaya yang tercipta. Gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh audiens kita atau kelompok kita gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah terminologi ya, terminologi design thinking itu sendiri untuk menjalankan design thinking. Tapi langsung aja jalanin gitu. Karena ini sebuah kerangka berpikir saja. Yang terpenting adalah bukan terminologinya, tetapi bagaimana kita menjalankan ini menjadi sebuah kebiasaan ketika kita menyelesaikan masalah. Gitu ya, Mega ya, Angelina Mega. Oke, ada nih yang bertanya juga di Q&A. Bagaimana cara mengatasi masalah produk rusak dan cara menyampaikan kepada audiens yang hadir dalam acara launching prototipe produk kita? Oke, mengatasi masalah produk rusak. Oke, sebenarnya ketika kita bicara prototipe gitu ya, iya, sebenarnya ini adalah prototipe. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah prototipe dari produk yang kita bangun. Mungkin di sini masih akan ada yang belum sempurna gitu. Karena masih memang prototipe gitu. Jadi pasti tidak akan sempurna produknya. Orang produk yang sudah launching aja itu bisa jadi ada problem. Itu kenapa sebelum kita launching itu harus kita tes dulu supaya kita bisa
meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi. Gitu. Nah, tetapi kalau ternyata kita sudah launching, ternyata produknya rusak, malah nggak bisa dites, ya itu jadinya memang kitanya seperti nggak siap untuk launching produk. Gitu. Jadi kalau bisa, tes dulu lingkup kecil, kayak orang-orang yang bisa menggunakan produk kita. Ketika ada kesalahan, perlu di-adjust, perlu di-tuning up, kita perbaiki lagi, tes lagi, dapat feedback lagi, tes lagi, barulah launching gitu. Tapi kalau ternyata sudah bikin juga ada kesalahan pada saat launchingnya, ya kita dengan mengatakan bahwa ini masih produk prototype, jadi masih ada uh, ketidaksempurnaan dalam produk ini. Gitu. Justru kita balik, kita minta audiens kita untuk kasih feedback ke kita. Ini prototipe nih, kita minta feedback ke audiens kita. Nah, itu bisa jadi proses design thinking-nya juga. Supaya kita istilahnya itu nggak tidak tampak terlihat kita cupu gitu ya, atau kita tampak profesional, sehingga kita bilang, kita minta feedback-nya dari para audiens, Bapak Ibu semua gitu, untuk memberikan feedback, kita kasih form feedback-nya dari produk yang kita sudah presentasikan tadi. Kalau benar-benar produk yang sudah rilis, ya itu kesalahannya harus diminimalisir. Karena kalau enggak, kita nggak siap untuk jualan. Itu ya. Ini yang nanya nggak ada namanya soalnya. Ya, baik, terima kasih Pak Jaya atas jawabannya untuk pertanyaan dari Q&A ya. Ya. Ya, dipersilakan untuk teman-teman yang lain untuk dapat raise hand atau mengetik di kolom chat apabila ada pertanyaan. Silakan. Ya, baik, belum ada pertanyaan. Izinkan saya untuk bertanya, Pak Jaya. Silakan. Jadi ini saya ingin menyampaikan pertanyaan. Ada beberapa ketika dulu materi design thinking sempat ada yang bertanya juga. Jadi sebetulnya keseluruhan project design thinking ini sebaiknya diselesaikan dalam berapa lama? Kemudian apakah alokasi waktu untuk masing-masing fase itu bisa kita tetapkan di awal atau mengikuti prosesnya saja begitu, Pak? Oke. Nah, proses design thinking itu kalau bisa waktunya itu jangan lama-lama. Biasanya tuh gini, kita punya time frame. Misalkan kita mengerjakan project, tentu kita punya time frame, waktu kita seminggu misalkan dikasih waktu. Dan kita harus punya outcome. Outcome-nya adalah bentuk prototype misalkan dalam seminggu itu. Jadi kita harus mengukur waktu juga. Nah, proses empatinya berapa lama kita lakukan, misalkan sehari harus sudah dilakukan selesai gitu kan. Setelah itu kita definisiin dalam waktu 1 hari juga misalkan. Nah, ideasi, nah ini kita kasih waktu 1 hari karena yang lama itu proses prototyping nantinya butuh waktu yang agak lebih lama dan menguji gitu ya, menguji lagi sehingga dibikin tes lagi. Kalau semua itu dilakukan dalam sehari itu bisa jadi prototype. Jadi berapa lama waktu itu tergantung time frame kita yang kita kita harus punya deadline kapan gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, tapi yang perlu dicatat bahwa waktu-waktu yang krusial, yang penting itu adalah ketika kita membuat prototype, apalagi kalau misalkan kita membuat prototipenya itu high fidelity ya. High fidelity prototype itu artinya butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau kita prototipenya itu sketsa, kita bahasnya sketsa dulu deh, itu bisa jadi cepat. Gitu ya. Kalau dalam workshop kan sebenarnya kalau workshop itu sehari jadi misalkan gitu kan karena prototipenya ini. Tapi kalau dalam kenyataannya waktu-waktu yang dibutuhkan itu adalah waktu prototipe dan testing ini yang akan lebih lama. Kan kita mendapatkan feedback lagi, perbaiki lagi gitu. Jadi proses empati itu bisa untuk mendapatkan audiensnya itu juga butuh waktu. Tapi definisi ideasi ini bisa kita percepat. Problem definisi dan ideasi bisa kita percepat waktunya. Jangan lama-lama karena ideasi itu sebaiknya spontan gitu loh. Ide-idenya tulis sebanyak-banyaknya. Gitu. Nah, saat proses empati, define ideasi ini,
kalau kita lihat benang itu semeraut awalnya gitu, semeraut, wah macam-macam. Nah, pas pada saat proses ideasi inilah kita mulai mengerucutkan problem kita, solusinya mau apa gitu. Semakin istilahnya yang tadinya kayak kayak corong gitu loh, corong tadinya gede terus mengecil, mengecil, mengecil gitu, sampai prototype, sampai dites gitu. Jadi time frame-nya bisa kita atur sesuai dengan waktu ataupun budget yang kita miliki. Gitu ya, Miss Fadia ya. Baik, terima kasih Pak Jaya. Di kolom Q&A ada pertanyaan lagi nih, Mister. Jadi izin bertanya, Mister, jika saya ingin mendevelop suatu mobile app sedangkan saya bukan berasal dari prodi IT, bagaimana cara saya menentukan estimasi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendevelop app tersebut? Ya, demikian Oke, pertanyaannya, Mister. terima kasih. Kamu bukan prodi IT dan kamu pengen develop app. Pertama, carilah orang IT yang paham. Makanya kalau dalam sebuah startup itu ada CEO, ada CTO, Chief Technology Officer. Nah, CTO itu yang biasanya dia paham. Dia butuh waktu berapa lama, dia butuh apa aja untuk mendevelop ini. Kayak gitu. Jadi, kalau kamu bikin app, pertama cari orang IT-nya yang paham itu. Kalau kamu mau belajar dulu ya bisa juga, tapi nanti jadinya lama gitu. Contohnya kayak saya dulu kuliahnya teknik elektro juga, tapi saya nggak bisa programming, saya nggak bisa mendevelop IT, saya nggak bisa gitu. Jadi saya cuma tahu saya mau bikin kayak gini-gini konsepnya, misalkan gitu. Nanti saya ngobrol dengan orang di bidang IT yang kita butuhnya apa aja teknologinya dan berapa lama untuk ngerjainnya. Nah, kalau di dalam developer itu istilahnya ada bisnis analis, ada sistem analis. Nah, kalau bisnis analis itu dia memahami bisnis proses yang dibutuhkan sehingga membuat aplikasi mau kayak gimana. Dan nanti ada sistem analis yang akan menghitung, oh kita butuh programmer front end berapa orang, butuh back end berapa orang, bikin modul ini berapa lama waktunya, nah itu. Jadi nggak bisa sendiri, kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen bikin aplikasi app, cari timnya, cari temennya yang uh, sampaikan ide kamu tadi, masalahnya apa, mau menyelesaikan masalah apa, idenya apa. Biasanya orang IT, dia empatinya kurang kalau orang IT itu. Jadi dia lebih ke pokoknya saya bangunnya kayak gimana, nah kayak gitu. Tapi ada orang yang peka terhadap empatinya, dia masalahnya paham, nanti dia yang ngejalanin orang IT-nya buat ngedevelopnya gitu. Jadi kolaboratif ya, jangan jangan sendiri. Kecuali memang kamu developer, biasanya nanti kalau developer dia bisa bikin solusinya, tapi kelemahannya dia adalah tadi itu proses empatinya. Karena dia lebih jago komunikasi sama mesin ketimbang komunikasi sama orang gitu. Biasanya kelemahannya programmer kayak gitu. Jadi harus dikombinasikan, dikolaborasikan. Jadi ada orang yang memang istilahnya itu kenapa kalau dalam perusahaan itu ada CEO, ada C marketing, ada teknologi officer. Jadi nggak satu orang kayak gitu. Gitu ya. Oke, next. Ya, Silahkan. baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu beberapa menit ya sebelum pukul 11 ini, bisa 3 pertanyaan sepertinya nih. Ya, sepertinya belum ada. Yang Mungkin bertanya dari nanti saya doakan semoga nanti kuliahnya lancar, lulusnya tepat waktu. ya, Tugas akhirnya amin. mudah disetujui. Ya, belum ada pertanyaan lagi, Pak Jaya. Eh, Mungkin dari Cil. Jadi kebetulan untuk EduCourse dan Halovina ini sudah ada project design thinking, Pak. Jadi Oke. mereka membuat platform berdasarkan eh, ide kelompoknya. Jadi kalau untuk EduCourse itu platform berbidang edukasi, kemudian Halovina untuk finansial. Sedangkan untuk Cihel itu di bidangnya kan VR dan AR, memang belum mencapai prototype.
Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana design thinking yang dapat diterapkan untuk bidang VR dan AR, Pak. Oke, saya belum tahu ya adakah tools yang bisa digunakan untuk bikin prototipe-nya gitu ya. Tools untuk VR dan ya mungkin ada kayak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk VR ataupun AR itu. Cuman saya belum tahu ada nggak aplikasinya. Ya, Mungkin yang tapi bisa dari oh ya baik. Silakan, Pak. mungkin yang bisa dilakukan adalah prototipe yang kalau VR itu kan artinya uh, prototipe yang low fidelity ya. Low fidelity artinya prototipe yang semacam gambar, mungkin seperti itu prototipenya. Jadi kayak bentuk visualnya aja, belum sampai ke interaksinya, interaktifnya mungkin kayak gitu. Kalau memang tidak ada teknologi saat ini untuk membuat prototipe VR dan AR gitu ya. Ini teman-teman bisa riset ya, aplikasi untuk atau bentuk mungkin bentuk video atau bentuk gambar, masih bentuk gambar-gambar, apakah itu visual 2D ataupun 3D gitu ya, untuk menggambarkan solusi yang ingin dibuat gitu. Yang penting tujuan dari prototipe itu adalah menunjukkan secara visual kelihatan kira-kira solusi itu kayak gimana gitu, dan bisa dites itu dalam arti bisa mendapatkan feedback dari orang yang akan menggunakan solusi itu gitu Miss Fad. Ya, baik. Berarti kan untuk proses design thinking ini tetap bisa diterapkan ya Pak, walaupun di berbagai bidang. Jadi misalnya untuk VR AR, untuk empathize itu bisa diterapkan ketika ingin membangun sebuah game atau aplikasi berbasis VR AR. Seperti apa sebetulnya yang dibutuhkan, yang diharapkan. Ini tetap bisa diterapkan ya Pak untuk materi design thinking ini. Tentu sangat bisa. Jadi tahapannya tetap lakukan proses empatinya. Nah, prototipe itu kan lebih ke medianya apa yang akan kita gunakan untuk solusi yang kita buat tadi kan. Kalau misalkan solusi akhirnya adalah bentuknya adalah AR atau VR ya, eh, coba kita sampaikan dengan media itu. Atau misalkan solusinya bentuk yang lain gitu, bisa macam-macam gitu. Jadi ini adalah prototipe ini adalah artinya ide yang banyak tadi kita mau mengenerate solusi dengan media apa. Nah, itu bisa bisa banyak ragamnya gitu. Bisa jadi jasa, bisa jadi produk digital, bisa jadi produk fisik misalkan gitu. Bisa jadi sebuah komunitas atau apapun, bisa jadi sebuah program kerja yang isinya adalah orang-orang banyak misalkan. Jadi macam-macam gitu. Jadi tapi prosesnya bisa dilakukan semuanya. Karena yang namanya kita kebayangnya sekarang itu digital, digital, digital. Padahal kan tidak semua solusi itu harus dengan digital. Gitu. Bisa jadi solusinya adalah sebuah komunitas, bisa jadi sebuah apa uh, produk, ya bisa menjadi produk fisik yang tidak harus bentuk digital internet segala macam gitu. Jadi banyak solusi yang bisa diciptakan. Baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi teman-teman setelah menerima materi tentang design thinking hari ini, jadi ini sebuah mindset yang bisa diterapkan bahkan di kehidupan sehari-hari ya. Dengan membantu pekerjaan sehari-hari kita misalnya melihat empatinya bagaimana, kemudian bisa bertanya juga kepada orang-orang yang terpengaruh terhadap kondisi tersebut. Nih. Betul. Untuk mengerjakan tugas akhir juga ini design thinking bisa diterapkan ya. Iya. Jadi design thinking itu adalah sebuah filosofi dan mindset ya. Jadi uh, ini sangat berguna untuk kita menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga kita tuh pendekatannya itu selalu kayak gini. Kalau saya sebenarnya saya singkat mungkin sebagai penutup saya. Design thinking ini uh, saya bikin lebih mudah. Ini kan bahasa-bahasa Inggris, bahasa yang dari literatur aslinya ya. Nah, kalau saya menyingkatnya dengan bisa gitu, aku bisa gitu. Jadi kalau ada masalah itu aku bisa, BISA gitu. Bisa itu apa sih? B itu pertama adalah bacalah. Nah, kita kalau eh, sebagai seorang Muslim itu kita diminta untuk bacalah, membaca gitu, ikra gitu ya, bacalah. Artinya bacalah ini adalah kita baca situasinya, baca kondisinya, baca keadaannya, baca
dengan tanda-tanda yang kita lihat. Nah, itu baca lingkungan kita gitu. Makanya kita diperintahkan untuk bacalah. Artinya memahami, bacalah itu memahami keadaan sekitar kita, lingkungan kita, orang-orang dekat kita, kita pahami. Gitu. Yang kedua adalah I. Itu ya adalah ideasi tadi. Idenya apa sih gitu. Setelah kita membaca masalahnya apa, idenya apa sih yang kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, masalah yang dihadapi oleh orang lain itu. Selanjutnya adalah S. S itu solusi-solusi prototipenya kita buat. Jadi bukan cuma ide, oh kamu harus gini, kamu harus gitu, gitu. Itu cuma sebatas ide. Tapi kita bantu, kita bikin sesuatu yang akan membantu gitu. Solusinya apa? Gitu. Nah, selanjutnya adalah A itu aksi. Aksi itu maksudnya ya jalankan solusi tadi. Setelah kita bikin prototipenya dengan solusi yang kita buat, A itu aksi. Aksi itu maksudnya dijalankan gitu. Kalau itu produk dimasifkan. Kalau itu program, bikin programnya butuh budget berapa ya jalankan. Kalau nggak ada dananya, presentasi ke orang yang punya uangnya gitu. Itu namanya aksi gitu kan. Jadi creativity itu sesuatu yang bukan hanya difikirkan tetapi sesuatu yang dilakukan gitu ya. Jadi ada aksi di sana. Jadi apapun masalahnya aku bisa, BISA, bacalah, ideasi, idenya apa, solusi dan aksi gitu. Gampangnya kayak gitu. Itu sebagai penutup dari saya. Semoga pembahasan hari ini memberikan wawasan baru bagi teman-teman. Walaupun ada teman-teman yang sudah pernah mendapatkan design thinking, semoga bisa mendapatkan insight yang baru. Dan teman-teman yang belum mendapatkan, semoga menjadi wawasan yang baru. Dan semoga ilmu ini nanti bisa teman-teman terapkan dalam kehidupan, baik itu nanti di dunia kerja maupun di dunia kehidupan sehari-hari. Dan proses ini, setelah saya mempelajari ini, saya dalam bekerja sekarang pun selalu pendekatan itu kayak gini. Jadi ini tuh kayak semacam kerangka berpikir aja. Jadi kalau kita ada masalah apa, selalu pendekatan itu kayak gini. Karena pendekatan itu ada engineer, pendekatan itu berbeda dengan seorang akuntan, dengan seorang dokter. Jadi itu adalah semua pendekatan. Jadi cara berpikir. Ada yang runut, ada yang semeraut gitu, ada yang nggak jelas itu, ada yang sequential, ada yang loncat-loncat. Itu semua adalah cara berpikirnya. Setiap orang akan berbeda-beda. Tapi dengan adanya design thinking, itu bisa menjadi salah satu metode yang bisa digunakan. Ada banyak metode dalam menciptakan ide-ide solusi, dan ini adalah salah satu yang cukup common digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam menciptakan produk-produk yang inovatif. Baik, itu dari saya. Semoga memberikan manfaat. Saya tutup dengan Alhamdulillah, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak, terima kasih. Mister. Terima kasih kepada Pak Jaya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Jaya atas materinya hari ini yang sangat berbobot tentang materi design thinking. Tentunya sudah banyak sekali insight yang bisa teman-teman dapatkan ya. Dan tadi tambahannya adalah bisa B. Bacalah, I. Ideasi, S. Solusi, dan A. Aksi. Jadi semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari teman-teman dan tentunya nanti di dunia kerja akan sangat bermanfaat. Ya, izinkan saya untuk dokumentasi dulu ya Pak Jaya sebentar. Ya, Dipersilakan teman-teman untuk on cam. Ya, baik. Ya, terima kasih. Oke. 3, 2, 1. Ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan tentunya Pak Jaya yang telah memberikan materi kepada kita pada hari ini. Dan terima kasih sudah aktif berdiskusi hari ini dan semoga materinya dapat dipahami dan diterapkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Jaya. Terima kasih teman-teman. Liv, ya. Terima kasih, Jaya. Terima kasih, Mister Jaya.